Terima kasih Allah dalam Yesus yang mempersekutukan kami dengan saudara-saudara kekasih kami di tempat ini. Semua adalah tempat yang kami yakini bahwa Tuhan akan selalu bersama kami. Sehingga ketika saudara kami ini ada di sini, itu adalah bagian perjalanan kehidupan mereka, bahkan rancangan Tuhan bagi kehidupan mereka. Ajar kami senantiasa hidup seturut dengan kebenaran firman. Hanya dalam Yesus Kristus, siapkan hati kami untuk dipenuhi firman Tuhan. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada hari ini saya akan baca dalam kitab Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Kolose pasal 2 6 sampai 7 demikian dikatakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi kalau ada di situ terus disebutkan HKBP Distrik 19 Bekasi. Nah, pelayanan ini adalah pelayanan yang dikomandoi oleh badan pengurus marturia kita yang dikomandoi Amang Sintua Evangelis Sianiban. Para Mang Romulus Sarahab ini dan Amang Simar Mata dan semua tim, mereka selalu bercerita tentang suasana di sini, sukacita di sini. Mari kita tepuk tangan untuk pertemuan ini. Nah, lalu yang kedua, kita tidak bisa pungkiri hidup ini berjalan terus. Yakini, hidup ini berjalan terus. Dalam setiap perjalanan ini ada tahapan-tahapan. Di setiap tahapan inilah kita tidak tahu apa yang terjadi. Saudara pun tidak menduga saudara akan hadir di sini. Atau ada yang bercita-cita masuk ke sini? Gak ada orang yang bercita-cita. Minimal ini namanya celaka, minimal. Enggak disengaja, tapi harus sampai di sini. Tapi kita juga jujur. Ada hal yang membuat kita yang selama ini kita tidak merasa bahwa itu sesuatu yang salah, tapi kita jadi itulah yang menghantarkan kita sini. Artinya saudara yang mau saya katakan, jangan pernah hakimi dirimu. Sekali lagi, jangan pernah hakimi dirimu. Maka setiap ibadah seperti ini, jangan hanya dirimu kau ingat sekarang. Ingat dulu istrimu. Ingat dulu anak-anakmu. Bagaimana kecewanya mereka terhadap hidup. Tapi ingat, mereka tetap istrimu, mereka tetap anakmu. Oleh karena itu, jaga kualitasmu di sini. Tak satu hal apapun yang bisa membuat saudara surut dan mundur. Tuhan, inilah bagian dari perjalanan kehidupan saya, yang saya tahu ini juga adalah rancanganmu dalam kehidupan saya. Tuhan memang tidak pernah bertanya, suka nggak kalau ke lapas? Nggak pernah tanya. Dia biarkan semua berjalan. Kita salah. Sepertinya dia biarkan terus. Kalau coba diingatkan, hati-hati. Manurung, ada warga Manurung di sini? Hati-hati. Kalau sempat kau mengikuti terus, nanti tempatmu di sana. Nggak ada kan itu. Ini semua berjalan seperti biasanya. Dan ingat yang menuliskan kitab Kolose ini juga sama. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Paulus. Dia mengejar-ngejar orang Kristen dalam kehidupannya sebelum dipanggil. Dia kejar terus, dia siksa. Dan dialah seorang rasul yang sangat terkenal karena kesadisan dan kebiadabannya mengejar orang Kristen. Sampai keluar Yerusalem. Itu artinya sampai keluar negeri. Sehingga dia adalah orang yang sangat tidak disukai dan dibenci pada saat itu. Tapi bayangkan dialah dalam sejarah perjalanan hidupnya itu. Tuhan memanggil dia. Tuhan menjemput dia. Ketika Tuhan menjemput dia, Tuhan memanggilnya, masa lalu ditinggalkan. Dia mulai start kembali dalam kehidupannya. Gak ada kata terlambat. Ketika Tuhan memanggil dia, dia yakini inilah kesempatan, inilah waktu yang terbaik untuk berjalan dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mana Pak Sion ini tadi dengan nyanyiannya yang luar biasa itu. Dan Pak Yusuf.
kasih setia, anugerah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah menghitung dosa. Ada di sini yang tidak berdosa? Coba tunjuk tangan. Gak ada, saya pun berdosa. Gak ada, jangan sok suci. Ada Pak Simarmata, janganlah. Soal dosa besar atau dosa kecil, sama-sama dosa. Udah, bedanya kita adalah, saudara di sini, saya di luar. Dan maudahnya jangan sampai ke sini. Hanya khotbah aja lah ke sini kan itu. Kan itu. Hanya itu aja perbedaannya. Oleh karena itu saudara, kita lihat dari sisi lain. Sekalipun berdosa, tapi tetap dicintai. Amin. Enggak ada yang lebih enak hidup dicintai. Cintalah yang membuat kita segar. Amin. Saya bisa khotbah sehat seperti ini. Saya tahu ini adalah karena cinta istri saya. Saya tahu itu. Cinta tidak pernah melihat kelemahan. Kalau cinta melihat kelemahan, itu bukan cinta. Itu kepentingan. Kan itu. Tapi kalau disebut cinta, dia tidak pernah melihat kekurangan itu. Tapi dengan cintanya, kualitas hidup orang yang dicintai itu pasti akan berubah. Amin. Masih yakin nggak dengan cinta dari anak-anakmu? Masih yakin dengan cinta istrimu? Maka tinggallah di sini dengan kualitas cinta itu. Amin. Oleh karena itu jangan ada yang mengeluh terus. Jangan itu. Peninjauan pun nggak datang-datang. Semua terbatas. Sakit kau nanti kawan. Nikmatilah. Memang udah di sini bagianmu sekarang. Kan itu. Jangan pikirkan yang di luar dulu. Kadang orang dia tinggal di sini yang dipikirkan di sana. Nggak mungkin. Sama halnya itu dengan harta yang dia punya rumah ini, tapi yang dipikirkan rumah orang. Kan aneh. Maka sekarang nikmati hidupmu di sini. Yakin enggak? Inilah tempat terbaik bagimu sekarang. Amin. Itu. Jangan pernah kutuki dirimu. Jangan pernah merasa bersalah dalam kehidupan ini. Tapi yakini ini adalah tempat terbaik yang dirancang Tuhan bagi kehidupanmu. Tapi dengan satu hal, perjalanan hidupmu ke depan masih panjang. Tuhan mencintai. Makanya lihat nas ini begitu luar biasa. Hiduplah senantiasa di dalam Dia. Kalau kamu dicintai, rawat cinta. Kalau kamu benar bilang mencintai keluargamu, rawat cintamu. Tuhan, saya boleh salah hari ini. Tuhan, saya boleh berdosa hari ini. Tuhan, saya boleh lemah hari ini. Tapi saya janji, besok hidup saya akan lebih baik. Amin. Tapi ingat, jangan setelah pulang nanti dari sini rindu lagi, balik lagi ke sini. Ah, janganlah. Biarlah ini sekali terjadi untuk selama-lamanya. Amin. Jangan mau datang lagi ke sini. Sama itu sekolah. Dari SD masuk SMP. Lalu SMP masuk SMA. Setelah SMA mau nggak masuk SMP lagi? Kalau masuk SMP apa namanya? Hah? Apa namanya itu? Selain turun? Kebodoh. Iya kan? Kok mau turun? Sudah di atas? Ini ingat. Anggap ini adalah cara Tuhan mencintaimu. Sekarang keadaan di sini pahit. Tapi yang pahit ini harus saya buat. Demi cinta itu tadi. Untuk mengeksplor diri saya lebih baik. Ketika ini sudah selesai. Saya akan hadir. Dengan tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan saya. Amin. Itu makanya saudara. Untuk senantiasa hidup dalam Tuhan. Inilah yang dipegang oleh Paulus. Sekali dia mengatakan. Hidup di dalam Kristus. Lihat. Seluruh hidupnya dia persembahkan untuk Kristus. Hidupnya dahulu dia sarjana loh, S3 itu. Dari fakultas yang sangat terkenal pada saat itu dan gurunya seorang Gamaliel. Dia ada orang yang dihormati di Keyahudian. Tapi lihat, setelah dia berubah, itu pun semua ditinggalkan. Di dalam Kristus, dia merubah hidupnya, dia merubah perilakunya, dia merubah arah hidupnya. Tidak ada satu hal apapun yang bisa merubah hidupmu kalau hanya dirimu.
Tapi saya hanya berubah karena saya ada di dalam Kristus. Amin. Hanya karena Kristuslah kita berjumpa di sini. Kalau bukan Kristus, coba Amang Syarifar ini. Orang sibuk ini loh. Ini juga Amang ini orang sibuk. Orang sibuk juga ini, lihat. Tapi karena Kristus setiap Sabtu mereka hadir di sini. Luar biasa gak? Tepuk tangan dulu dengan mereka. Dan saya tahu gereja-gereja yang lain juga datang ke sini. Tapi lihat, gereja kasih anugerah. Benar nama gereja ini. Gereja kasih anugerah. Sudah kasih anugerah lagi. Kan ini saya harus mendesain diri saya. Kalau saya yakini bahwa gereja kasih anugerah inilah kesempatan tempat yang diberikan oleh Tuhan untuk terus bertemu dengan Tuhan dalam rangka mencoba merubah arah dari kehidupan saya, maka saya harus berkomitmen di situ. Maka setiap perjumpaanmu dengan Tuhan adalah perjumpaanmu yang menginspirasimu, menguatkanmu. Amin. Nah sekarang merenung sebentar. Di dalam Kristus, ingatlah masa lalumu dulu. Di dalam Kristus, coba tundukkan kepalamu sedikit. Di dalam Kristus, ingatlah masa lalumu dahulu. Ingatlah dahulu kenapa saudara hadir di sini. Amin. Oke. Sekarang ingat. Masa lalu itu adalah kesalahan. Masa lalu itu adalah kecelakaan. Tapi firman Tuhan mengatakan hari ini, aku senantiasa mencintaimu dan mengasihimu. Amin. Sekarang tatap ke masa depan. Saudara mau berapa tahun lagi hidup? 10 tahun lagi? Biarlah seturut dengan firman Tuhan. Umur manusia 70 tahun lebih. Saya sudah sering berkhotbah 90 tahun umur orang. Sudah banyak sekarang. Katakan, Tuhan, saya mau usia. Saya mau perjalanan saya ke depan. Perjalanan yang ada dalam Tuhan. Saya mau hadir dalam perjalanan itu. Di dalam cinta Tuhan. Amin. Gimana? Semangat nggak sekarang? Selesai. Maka jangan ada cemberut di kamar. Jangan ada keluhan lagi di kamar. Tapi katakan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha baik. Engkau adalah maha kasih. Engkau adalah Allah yang menjamin perjalanan saya ke depan. Saya bersembah sujud ke hadapan. Lihat, penjahat yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus itu. Tuhan, kalau Engkau sampai dalam kerjaan, ingatlah aku. Dia tidak memikirkan dirinya, tapi dia berpikir soal imannya. Jaminan Tuhan adalah jaminan yang pasti. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Hal yang sama saya katakan dalam khotbah ini. Tuhan yang maha baik itu adalah Tuhan yang akan menyertai saudara sampai kesudahan hidup. Amin. Oke. Oleh karena itu kalau kita sudah sampai kepada komitmen ini, sampailah, berakarlah di dalam Tuhan. Sudah? Gak boleh hanya menerima, gak boleh hanya mengimani, tapi pastikan kamu hanya akan berakar di dalam Tuhan. Jangan berakar di kepahitan. Jangan berakar di dalam dosa. Jangan berakar di kesalahan masa lalu. Tapi sekarang rubah. Tuhan, saya hanya berakar di dalam namamu. Titik. Lihat, ini adalah analogi pertanian. Itu hebatnya Paulus ini. Lihat pohon itu. Pohon itu hanya hidup karena kualitas akarnya. Akarlah yang mencari sumber makanan. Lihat. Kemana akar itu mencari, dia akan terus mencari yang terbaik demi pertumbuhan. Maka tidak ada kehidupan tanpa akar yang kuat. Pastikan sekarang. Hidupmu ke depan yang akan dijamin Tuhan itu hanya hidup yang akan berakar dari Tuhan. Sumber hidupmu hanya Tuhan. Gak ada yang lain. Saudara ingat pencobaan kepada Yesus dari iblis itu? Tuhan, saya tahu. Kau juga lapar. Buatlah roti ini menjadi makanan. Buang jauh-jauh. Bukan hanya makanan fisik. Bukan hanya makanan kedagingan itu. Tapi ingat, firman Allah adalah kekuatan. Jangan ragukan. Saudara boleh terbatas hari ini.
Saudara boleh terbatas secara gerak hari ini. Tapi ini adalah kesempatan berharga merubah hidup, merubah karakter. Saya hanya hidup berakar kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber makanan yang terbaik. Amin. Nggak ada yang lain. Oleh karena itu, jadikan hari-harimu hanya hari-hari dari sumber makanan dari Yesus itu. Bersahabat juga pasti berbeda. Kalau orang yang hidupnya berakar kepada Kristus, dia pasti menawarkan yang terbaik kepada sekelilingnya. Ya tolong ya, di sini juga jangan saling menghakimi. Jangan lagi saling menuduh. Tapi ini adalah kesempatan saling merangkul. Ternyata hidup, bukan hanya persoalan perut. Tapi hidup adalah persoalan spiritual dan persoalan bagaimana kita memiliki hidup kekekalan di dalam Kristus. Amin. Ini makanya kalau kita nanti ketemu di luar, sudah ada yang menjadi sintua, menjadi korama, tidak aktif di gereja, tapi harus menjadi bapak yang terbaik, suami yang terbaik. Amin. Warga masyarakat yang terbaik. Yang kedua, akarlah yang membuat pohon kuat. Lihat kalau ada badai, lihat pohon yang akarnya rapuh, akarnya itu juga ikut kecabut. Kalau ada badai, persoalannya, pertanyaan saya, badai kita tahu nggak kapan datang? Nggak tahu. Kesulitan kita tidak tahu datang. Hidup ke sini pun saudara tidak pernah duga sebelumnya. Tapi sampai di sini. Lihat, ketika badai itu datang, akar yang kuat, itulah yang membuat pohon itu kuat. Tidak rapuh, tidak gampang goyah, tidak gampang menjadi orang yang bisa berubah seperti ini. Tapi dia akan utuh, kuat. Tuhan, Engkau adalah penebusku. Engkau adalah Tuhan yang maha hebat, maha kuat. Kami tahu bagaimana Engkau dalam perjalanan kehidupanmu. Pahit memang. Apa katanya? Kalau boleh Tuhan, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Lihat, Yesus pun mengetahui ini hidup berat. Yang dihadapi itu berat. Tapi satu hal dia tahu, rancangan Tuhan harus menjadi rancangan yang terbaik. Amin. Maka sekarang desain dirimu. Ku berbahagia, yakin teguh. Kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh apapun yang ada di dunia ini. Tapi kebahagiaanmu adalah karena hidupmu berakar di dalam Kristus. Amin. Jadi, udah ya, berhenti terbeban. Amin. Berhenti mengeluh. Jangan lagi, nggak ada saatnya lagi itu. Mengeluh di sini nggak ada gunanya. Hanya membuat penyakit. Apa yang ada di sini nikmatilah. Udah. Tadi saya cerita dalam khotbah pernikahan. Ini terkadang soal hidup. Biasalah, di kampung kan 5 orang anak muda datang. Jadi kami berlima ini teman. Ayo dulu ke rumah opungku. Rumah neneknya ini di kampung-kampung. Jadi di kampung kami dulu, itu belanja apa? Pasar itu hanya sekali seminggu. Jadi ikan yang bertahan hanya ikan asin kan? Lalu ikan asin bikin di keranjang, gantungkan di atas di dapur. Nah kami berlima ini datang. Menjumpai opungnya ini. Lihat, opungnya ini pun mungkin karena dinginnya, sekali sebulan baru mandi. Bau pasti adalah. Tapi ingat, karena sukacita, rasa bau itu hilang. Nggak kita persoalkan. Lalu, sampailah untuk makan siang. Lalu si opung ini masak nasinya. Setelah nasinya dimasak, kami dipanggil semuanya. Ayo sini, kumpul, makan semua. Loh, mau makan cuma nasi yang ada. Ikannya mana? Kan itu sekarang. Lalu pas kami kumpul, berkeliling begini. Opungnya itu di sini, kami keliling. 5 orang. Diambil dia ikan asinnya ini. Ambil. Bayangkanlah ikan asin yang sudah lama di pasar, lalu dibikin lagi 1 minggu lebih sudah di situ, udah keras duluan gitu. Udah jogali itu. Nah, udah keras itu. Jadi dimasukkan dia lah ke arang pembakaran ini. Bekas membakar nasi, memasak nasi. Bakar panasin dikit-dikit, setelah panas dilempar satu-satu. Bayangkan, dia duduk di situ, nah karena sini dilempar. Gak mungkin patah, karena udah keras kan, lempar.
Pas pula ke piringnya. Ahli juga si opung ini. Lempar pas, lempar pas. Pas 5, satu. Akhir makan. Nikmatnya minta ampun. Karena apa? Diterima dengan sukacita. Mana mungkin enak ikan asin, sudah ikan asin jogal-jogal lagi kan itu. Mungkin enak itu. Cara ngasihnya juga seperti ini. Pasti debunya ada. Tapi dimakan tetap nikmat. Jangan perhitungkan suasana. Jangan lihat suasana. Sukacita di dalam Tuhan ada di sini. Amin. Lihat, ini bisa jadi penderitaan semuanya. Kamarmu pun bisa jadi penderitaan itu. Lalu kau lihat tembok, kau tonjok-tonjok, apalah ini. Stres sendiri kau kawan. Masuk ke sini pun udah lelah. Masa di kiri sini kau bikin lelah lagi badanmu? Sudah sehat? Mensano in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bereskan hatimu. Tuhan, hati ini hanya berakar kepada Tuhan. Amin. Maka lihat kawan pun hitam, gak hitamnya lagi yang kau lihat. Makin hitam manis kau di penjara ini, ya katanya gitu kan. Soal ini. Ngapain dipersoalkan yang lain? Capek sendiri kamu. Kan itu. Benar gak? Apalagi kawan kita ini sama-sama hitam kita kan itu. Ngapain dipersoalkan hitamnya kan itu. Yang persoalkan di sini. Saya bisa menjadi sahabat bagi saudara. Amin. Saya bisa menjadi rekan yang baik bagi saudara. Apapun saudara. Sudah. Jangan dilihat lagi. Petugas di sini. Paling sebel aku lihat itu. Lihat cara jalannya itu. Bayangkan cara jalan orang pun kau yang repot. Cara jalan urus. Kan aneh hidup ini. Cara jalanmu gak bisa kau urus. Tapi jalan orang kau urusi. Apalagi nanti keluar dari sini. Semua pasti orang berbisik. Saya punya masa lalu. Yang penting saya berubah. Kan itu. Kan amin. Kita ini berjuang. Kapan perjuangan ini akan berakhir? Kalau Kristus sudah datang. Gak tahu nanti entah saudara masuk surga, entah saya belum tahu. Kan itu. Tapi jaminan iman kita mengatakan siapa yang percaya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itulah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Soal waktu tidak ada yang menentukan. Yang penting happy ending. Kan orang yang berakar dalam Kristus. Dia memiliki keyakinan, Tuhan, saya akan ada di sisi. Amin. Sekarang, oleh karena itu mari terus-menerus bertobat, membaharui diri di dalam Tuhan. Amin. Mari nanti sama-sama kita ketemu di surga. Keinginan kita hanya satu, sama-sama di dalam. Itulah yang menentukan kita. Lalu yang kedua, dibangun di dalam Kristus. Lihat, inilah hebatnya Paulus ini. Berakar dalam Kristus, diambil analogi pertanian, sekarang diambil analogi arsitektur. Tidak ada bangunan yang kokoh tanpa fondasi yang kuat. Gak mungkin. Makanya bangun rumah fondasinya dulu bereskan. Kalau fondasinya beres, beberapa tingkat dibangun di atas pasti akan kuat. Tapi orang yang tidak memperhatikan fondasi, jangan harap satu tingkat pun rumahmu bisa akan roboh. Nah sekarang, mau bangun rumah berapa tingkat? Analogikan imanmu. Tuhan, saya mau bangunan iman saya adalah bangunan iman yang kokoh. Sehingga apapun yang datang, rumah saya, rumah iman saya ini adalah rumah yang terbaik. Amin. Maka sekarang yakini, pondasimu hanya Tuhan, Pak Yusak. Pak Yusak ini orang biasa atau orang apa dia? Orang Bali. Ya. Gak rindu kau ke Bali. Kan itu. Orang larang ke Bali melihat-lihat, jangan mau di sini terus. Berjuang, jangan mau putus asa, apapun kasus. Saya sudah membaharui diri saya. Fondasi rumah iman saya sudah berubah. Tidak rapuh lagi. Tapi hanya ada dalam Kristus. Sekarang fondasi rumah yang paling hebat adalah Cakarayam. Gimana Pak Syarifar? Ada lagi yang lebih hebat dari situ? Cakarayamnya yang kuat kan itu. Atau paku bumi. Paku bumi semakin dalam, semakin kuat. Nah sekarang, ini kesempatan menancapkan itu dalam. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Sehingga di atas nanti, apapun yang datang, rumah iman saya adalah rumah yang terbaik. Sekarang, impian saya seperti ini. Nanti setelah dari sini, pulanglah kau ke rumahmu. Disitulah kau bersama dengan anak istrimu. Cucu-cucumu. Tuhan,
Inilah rumah iman yang saya bangun selama di lapas itu. Terima kasih. Lalu orang akan menikmati. Sudah? Makanya orang yang berakar dan dibangun di dalam Tuhan pasti berbuah baik. Amin. Dari buahnya ketahuan. Nah, coba sekarang kita analogi soal buah. Udah? Tahu nggak apa? Pohon nangka. Pohon nangka ada sebelum dia nangka, pertama ada enggak, orang Batak bilang sera-sera. Goria yang hanya sebentar tapi bisa dimakan. Bukan, sera-sera bukan orang Batak, itu buah. Itu hanya kecil tapi sebentar langsung layu, enggak lama itu. Baru yang cikal bakal buah, orang Batak bilang jengga-jengga. Gori namanya itu. Ini yang akan jadi buah. Ya. Jadi yang saya sebut dengan sera-sera, saya nggak pernah temu bahasa Indonesianya ini. Sera-sera buah yang seperti itu, di kampung kami dulu nggak ada makanan. Maka ibu-ibu akan menumbuk ini, dibikin cabai, inilah makanan terenak. Hah? Tai baba ya? Ah, ini, yang penting kita tahu. Lihat, hanya sebentar, tapi bisa dinikmati orang. Langsung bisa. Jadi yang bagi saya adalah hidup adalah soal bagaimana saya hidup, tapi dari kehidupan saya boleh ternikmati orang lain. Amin. Kan amin. Lalu yang kedua, pohon pisang. Itu ada pohon pisang. Coba lihat, apa yang terbuang dari pohon pisang? Tidak ada. Daunnya bisa dipakai. Sekarang ini restoran sudah banyak, sudah ada piring, tapi selalu dibikin daun pisang. Kalau bagi kami orang Batak, bukus lape. Itu enak loh. Yang kedua, itu bisa makanan ternak. Lalu dari buah pisang. Buah pisang setelah buahnya dimakan, kulitnya bisa tinggal dipakai kan? Kalau kami di kampung dulu, itu kulit yang dalam itu masih digini-gini kan itu. Baru dimakan. Kulit luarnya kasih kambing. Ternak. Ya, dari situ juga. Apanya? Pohonnya. Kulit luarnya bisa bikin rapiah. Yang di dalamnya bisa bikin sayur. Lihat, pohon pisang tidak ada yang terbuang. Nah sekarang, mari kita evaluasi. Tangan ini berdosa. Kaki ini berbuat dosa. Mata ini apalagi. Lihat, tapi dalam Tuhan ingat. Tuhan sekalipun ini berdosa, sekalipun ini di dalam Tuhan, saya mau mengatakan, karena saya berakar dan dibangun di dalam Tuhan, saya mau pakai semuanya dengan fungsi-fungsi yang terbaik. Amin. Nah, tepuk tanganlah untuk kita semua. Tidak ada lagi yang lebih hebat dari sini. Bertambah teguhlah di dalam. Sudah lihat kalimat ini, bertambah teguh. Tuhan tahu selama ini lemah. Kamu nggak dihakimi, dibiarkan hidup. Upah dosa adalah maut. Amin. Kalau kita sekali berdosa dihukum mati, selesai. Kita enggak. Ini dikasih kesempatan. Oleh karena itu Tuhan, dalam kesempatan ini saya harus bertambah teguh di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan selalu mencukupkan kita. Kita berdoa secara khusus buat keluargamu, dimanapun mereka berada. Biar anak-anakmu juga, anak-anak yang Tuhan berkati. Istrimu juga Tuhan pelihara. Semuanya, ketika saudara pulang dari tempat ini nanti, kita hidup dalam damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Ya Allah dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas firman. Apapun yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kami, satu hal kami tahu. Tuhan begitu mencintai dan menyayangi kami. Oleh karena itu Tuhan ajar kami untuk selalu menjadi orang yang bergantung dalam cinta kasih Tuhan. Kami tidak mau menyesali apapun yang terjadi di belakang, tapi hanya kami mau berubah. Kami hanya mau berakar di dalam Tuhan, dibangun di atas dalam Tuhan, dan bertambah teguh di dalam Tuhan. Inilah komitmen kami. Sehingga perjalanan ke depanlah yang paling berharga bagi kehidupan kami. Tolong Tuhan saudara-saudara kami yang ada di sini. Apapun yang menghantarkan mereka ke sini, biarlah ini bagian dari rancangan Tuhan yang harus mereka lihat. Ke depan hidup pasti lebih baik. Di depan ada anugerah. Di depan ada sukacita. Di itu mereka akan mulai dari tempat ini.
Firman-Mu sudah mengingatkan kami hari ini untuk hidup di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, dibangun di dalam Tuhan, bertambah teguh di dalam Tuhan. Inilah keyakinan kami. Sehingga kami tidak mau menghakimi diri kami, tapi kami hanya mau mengatakan kepada diri kami, hai diriku, hai mengatur, hai siapapun kami, nama kami satu persatu. Ingatlah akan Tuhan pemelihara dan penciptamu. Biarlah Tuhan itu yang terus ada dalam kehidupanmu. Tuhanlah yang mengajar kami. Tuhanlah yang mengasihi kami. Tuhanlah yang mengawal kehidupan kami. Terlebih saudara-saudara kami yang ada di sini. Di dalam Tuhan adalah sukacita. Di dalam Tuhan ada penghiburan. Di dalam Tuhan ada pengampunan dosa. Berkati mereka semuanya, biar semakin bertambah teguh dalam Tuhan. Berkati anak-anak yang mereka tinggalkan, istri, keluarga. Biarlah semua mereka tetap di dalam berkat Tuhan. Kesehatan yang daripadamu menjadi milik mereka di tempat ini, menjadi milik keluarga besar mereka. Suatu saat nanti Tuhan pasti akan mempertemukan mereka dalam sukacita yang daripadamu. Dalam Yesus Kristus. Amin.